bersaksi akan hadirnya agama samawi, bukan hanya agama Islam, agama samawi, agama yang mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kota-kota ini Allah mengatakan, baru setelah itu laqad, sesungguhnya pasti. Lam di situ lam taukid. Ketika ada kalimat dalam bahasa Arab ataupun ada ayat Quran dimulai dengan lam dan setelah itu pakai qad, itu menandakan satu kepastian. Beritanya benar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia ahsan, sebaik-baiknya. Takwim bukan ciptaan. Qawim itu artinya sebuah bentuk membangun. Dari satu bangunan, satu dimensi, satu bentuk yang sangat sempurna. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang mungkin insya Allah kita akan bahas nanti, ya. Ayahanda ibunda sekalian, terakhir seingat saya kita sampai kepada ilmu ya, tentang Imam Al-Ghazali. Jadi memang ini istilahnya, kalau bahasa ikhtisornya Ihya Ulumuddin gitu ya. Ikhtisornya Ihya Ulumuddin. Beliau ini ialah salah satu tokoh sufi yang memang subhanallah seorang yang memiliki kemampuan berpikir analisis filosofis, namun dia tetap memiliki keimanan. Model-modelnya itulah yang dinamakan dengan Asy'ariyah itu. Otaknya, akalnya tetap dikedepankan, tapi dalilnya tetap harus dipegang. Itu akidah Asy'ariyah. Bahwa untuk mencari kebenaran Allah, kan kita sekarang ceritanya kita mencari kebenaran Allah nih. Ya kan, di awal-awal saya menyampaikan di awal-awal Imam Al-Ghazali itu kan dia melihat nih, kalau seandainya akal itu ialah merupakan paripurna, berarti akal itu nggak pernah salah. Ternyata akal salah. Sama ketika dahulu Nabiullah Ibrahim mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat dahulu ada yang namanya keluarganya itu membangun patung-patungan. Kata mereka, ini nggak benar nih, patung ini nggak bisa gerak, nggak bisa nolong. Terus dia mencari kebenaran sehingga akhirnya sampai kepada satu kesimpulan bahwa ada satu zat yang menciptakan patung, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan pohon, yang menciptakan kita termasuk di dalamnya. Nah, makanya ayahanda, ibunda sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka Imam Al-Ghazali melihat itu secara utuh. Nah, makanya di awal kemarin ketika kita berbicara tentang ilmu, ya kan, ketika kita berbicara tentang ilmu, Al-Ghazali pernah membagi beberapa hal. Ya kan? Masih ingat gak kemarin? Ilmu apa aja? Ada nama ilmu iktisabi, doruri, dan laduni. Iktisabi, doruri, dan laduni. Jadi pengetahuan seorang manusia itu bisa didapatkan dengan 3 hal. Al-Ghazali menyampaikan ini. Sebetulnya banyak itu. Itu hampir 30 halaman kalau nggak salah saya di Ihya itu tentang ilmu saja. Jadi artinya Imam Al-Ghazali melihat bahwa ilmu itu bisa diambil dengan 3 hal itu. Pertama, iktisabi, yang dia memang harus dipelajari. Kalau mau bisa ngitung ya kita harus ngafal tuh 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Kalau mau ngafal Quran, yuk kita sama-sama luangkan waktu pagi baca ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Silahkan itu dilakukan gitu loh. Sama seperti Imam Syafi'i melakukan itu, sama seperti Imam Waqi melakukan itu. Namun ada yang dinamakan dengan ilmu doruri, ilmu yang nggak perlu dipikirin. Orang kalau lapar makan itu nggak perlu dipikirin, kenapa ya bisa begitu? Nggak perlu, itu sudah doruri. Kalau nggak mati, bisa kelaparan duluan gitu kan. Kalau dipikirin, kenapa saya lapar? Udah, kalau lapar makan, kalau haus minum. Baru yang terakhir ada ilmu laduni. Dalam nalar logika manusia, tidak mungkin seorang Khidir mampu melihat masa depan. Logika manusia nggak bisa, namun dia mampu melakukan itu. Dalam logika manusia,
seorang yang sudah Allah buka, seorang kasyaf, dia mampu melihat sesuatu, logika manusia nggak bisa. Makanya orang yang terlalu mengedepankan akal, yang terjadi ialah dia tidak akan pernah percaya dengan seorang yang kasyaf. Dia tidak akan pernah percaya dengan wali-wali Allah yang Allah berikan kemampuan itu. Dan dia nggak memilih. Nabiullah Khidir nggak memilih. Nabiullah, coba lihat ketika Nabiullah Musa alaihi salam itu punya tongkat kan? Tongkat kalau ditaruh ke batu, kira-kira yang patah tongkatnya apa yang pecah batunya? Tongkatnya. Hah, tongkatnya apa batunya? Tongkat diturun ke batu. Tongkat apa batu nih? Tongkatnya kan. Logika manusia nalarnya begitu, karena batu punya material kuat. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Fakunna drib bi'asakal hajar. Dan ketika Allah nyampaikan kepada Nabi Musa, idrib, pukullah bi'asaka, dengan tongkatmu. Tongkat. Ini tongkat. Allah dengan jelas mengatakan tongkat. Dan sejarah pun menyampaikan memang tongkat. Namun apa selanjutnya? Fanfajarat min husnata asyrata aina. Akhirnya infijar, mencar 12 mata air. Itulah yang dinamakan dengan mata air Musa. Fanfajarat. Otak manusia nggak nyampe, tapi itu bisa terjadi. Nah, itulah yang dinamakan dengan laduni. Nah, sekarang mari kita sama-sama ayahanda sekalian, kita melihat bagaimana Imam Al-Ghazali melihat nur. Apa nur? Nur Trihanova bukan ya Pak? Nur, cahaya. Cahaya Allah. Kita ini bisa melakukan sesuatu ketika cahaya Allah sampai. Ketika Allah menerangi hati kita. Makanya seorang Imam Al-Ghazali membagi cahaya itu menjadi 3. Hampir sama sebetulnya dengan bagaimana klasifikasi golongan manusia yang pernah saya sampaikan di awal. Yang pertama, cahaya bagi orang-orang awam. Apa cahaya bagi orang-orang awam? Cahaya bagi orang-orang awam ialah cahaya yang hanya tampak dan kelihatan. Kita lihat nih, di sini ada cahaya. Oke. Itu. Terus kalau misalkan kita ngelihat orang nih habis mandi gitu, habis perawatan, dia bercahaya banget mukanya. Itu masih orang awam tuh. Melihat cahaya dalam pandangan orang-orang awam. Jadi Imam Al-Ghazali menyampaikan, kita bisa mengukur nanti kita baru sampai mana kita melihat cahaya itu. Apakah kita bisa sampai kepada cahaya yang akhirnya menuju kepada cahayanya orang khawas bil khawas, itu puncaknya itu. Nah, yang kedua, cahaya bagi orang khawas. Apa cahaya bagi orang khawas? Bahwa sesuatu yang membuat dia memahaminya dengan akalnya. Kita melihat orang bersinar itu, karena dia berpikir rasional. Karena dia selalu di dalam dirinya itu membahasakannya dengan bahasa-bahasa Quran. Indah banget ya kalau misalkan ada seorang anak yang memang menjawabnya itu dengan Quran. Ketika dikatakan apakah yang kamu lihat ini benar? Shadaqallahul adzim. Bisa tuh kayak begitu. Bisakah kayak begitu ya? Bisa Pak, kalau Bapak datang ke Arab terus ngomong bahasa Arab, kaifa haluka? Shadaqallahul adzim, dijawab orang Arab pasti. Karena nggak paham mungkin mereka ya. Maha benar Allah dia bilang. Karena ini orang baca Quran padahal ngomong bahasa Arab, itu maksudnya begitu ya. Nah, ayahanda sekalian, itu orang khawas itu melihat dengan akalnya. Jadi nggak melihat sesuatu itu bukan hanya sekedar yang tampak dia lihat. Dan dia menilai sesuatu bukan hanya sekedar apa yang dilihat di matanya, tidak. Apa yang kelihatan pada dirinya, tidak. Namun dia melihatnya dengan akalnya, dengan otaknya. Seperti saya sampaikan, melihat orang yang bercahaya dengan kepintarannya, bercahaya dengan bacaan Qur'annya, itu ialah berdasarkan dia meneliti, orang ini tuh begini, orang ini begitu. Itulah orang khawas. Dan yang terakhir, puncak di mana kita bisa mencapai satu cahaya, itu ialah cahaya yang dimana kita itu kasyaf. Sering kan bahasa yang saya sampaikan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya tersebut. Jadi sarananya, caranya memang tetap dari i'tiqad, dari bagaimana kita meyakini.
Mungkin terkadang pun juga berasal dari waham, sesuatu yang mungkin kita kurang yakin gitu loh. Kurang yakin tapi agak sedikit agak sedikit salah. Ataupun juga mungkin berdasarkan dari ilmu tadi, dari ilmu kemarin masih ini kan bagaimana analytical ilmu. Ini saya ngomong begini nanti bingung. Hah? Masih gabung ya? Oh sedikit aja. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali itu kan ada 5 hal ya. Ada 5 hal. Ada ilmu, i'tiqad, apalagi zon, syak, waham, jahal. 5 tuh. Ilmu, i'tiqad, zon, syak, waham, jahal. I'tiqad itu kita tahu ilmunya dan kita udah ngejalanin. Ilmu itu, maksudnya ilmu bukan i'tiqad, ilmu. I'tiqad kita tahu itu ilmu dan kita sudah yakin 90% benar. Zon baru ngira-ngira tapi ada kemungkinan benar, 60% benar mungkin. Jadi i'tiqad itu baru yakin tapi belum ngelakuin gitu. Sama ada orang yakin dengan Islam tapi belum sholat, itu masih i'tiqad berarti. Pengetahuan tentang sholatnya belum ilmu. Kalau ilmu dia yakin, setelah itu dia kerjakan sholat. Gitu kan? Nah, yang ketiga zon. Zon itu 40%-nya dia yakin, 60%-nya dia yakin benar. Syak tengah-tengah. Yang lebih susah waham. Waham itu ialah dia tahu tentang ilmu tersebut namun dia nggak yakin, dan nggak yakinnya lebih cenderung tidak menuju kepada ilmu tersebut. Misalkan kita mau naik haji nih, udah yakin kita mau naik haji nih, tetapi dalam diri kita ada ilmu tersebut. Kita kan dibilangin ya, mau Ustadznya dibilang bahwa tanamkan dalam hati bahwa ketika kalian niatkan untuk melaksanakan haji, pasti kalian akan bisa. Coba akhirnya dibilang tuh, coba ditabung, dilihat segala macam. Dia tahu teori itu, namun dalam hatinya, tapi kalau ngumpulin 10.000 tiap bulan, kapan naik hajinya nih? Kapan naik hajinya nih? Itu masih waham berarti. Masih ada pengetahuan itu masih waham. Ilmunya sudah ada tapi udah nggak yakin gitu loh. Ilmunya ada. Yang lebih parah lagi, jahal. Ditanya mau naik haji gak? Haji apaan ya? Itu jahal tuh dah. Gitu ya. Nah, makanya kembali lagi kepada teori nur dari Imam Al-Ghazali, bahwa nur menurut Imam Al-Ghazali itu nurnya orang khawas bil khawas itu ialah dia sesuatu yang membuat menjadi tampak dan terpahamnya semua hakikat. Artinya sarana terbebasnya akal dari al-khayalat. Nah tuh ini yang paling penting tuh, bahwa akal itu nggak dibiarkan mengawang-ngawang. Akal itu nggak dibiarkan mengawang-ngawang. Dia yakinkan cahaya Allah itu ada. Nah itu arti dari teori nur. Nah, selanjutnya ayahanda bunda sekalian, Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 dimensi. Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 dimensi. Dalam diri kita itu, dalam istilah Imam Al-Ghazali, ada yang dinamakan dengan jasadi, nabati, hayawani, dan insani. Itu istilah Imam Ghazali. Jadi ada 4 hal itu. Kalau bahasa kita, yang pertama ada dimensi ragawi, ada dimensi nabati, ada dimensi atau dimensi tumbuhan, yang ketiga itu ada dimensi hewan, dan yang keempat dimensi insan, dimensi manusia itu sendiri. Apa dia? Ragawi, bahwa kita ini punya fisik sama seperti benda. Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya rambut, dan yang lainnya. Itu kita memiliki itu sama seperti benda. Oke? Sama seperti benda. Dan itu dimensi yang awal yang ada pada diri kita. Makanya penciptaan, ketika Allah menciptakan di awal itu kan jelas tuh ya. Ketika pertamanya itu dari alaqah, sesuatu yang menggantung, artinya sesuatu yang menggantung ya cikal bakal manusia secara biologis. Baru setelah itu ada mudghah, setelah itu baru ada di izom, ya kan?
setelah itu ada daging, setelah itu ada tulang. Itu bentuk ragawi fisiknya. Sama seperti benda. Sama seperti benda. Namun manusia juga memiliki dimensi nabati. Apa dimensi nabati? Kalau kita lihat tumbuhan, itu tumbuhan gimana? Dia berkembang kan? Manusia memiliki dimensi bahwa manusia bisa berkembang, bisa melakukan, bisa memiliki keturunan, bisa dia butuh sesuatu yang dia makan untuk bisa tumbuh gitu loh. Itu dimensi dari tumbuhan. Tapi apakah tumbuhan bisa bergerak? Gak bisa. Makanya manusia pun juga memiliki dimensi hewani. Hewan itu apa? Bergerak dia. Dia mampu menangkap, ya kan? Dia mampu menangkap sesuatu, ya kan? Kita misalkan lihat kucing gitu kan, kita kasih makanan tuh, dia bisa nangkap, dia bisa bergerak tuh. Dan manusia memiliki itu. Manusia bisa memiliki itu. Dan yang keempat ialah dimensi insani. Apa itu dimensi insani? Itulah dimensi akal. Dimensi akal. Karena kita bergerak, karena kita tumbuh, dan kita pun juga ada bentuk padatnya, bentuk materinya, itu semua harus dikontrol oleh yang dinamakan akal, oleh yang dinamakan ruh, oleh yang dinamakan dengan qalb. Ya, 4 hal inilah nanti yang akan menentukan kebahagiaan seseorang. Sekali saya sampaikan, 4 hal inilah yang akan menentukan kebahagiaan seseorang. Artinya apa? Kalau seandainya kita itu layaknya seperti sebuah tumbuhan gitu, yang kerjaannya makan, minum, setelah itu beranak pinak, udah nggak berpikir macam-macam, yang penting pokoknya bisa jalan aja hidup. Berarti mungkin dimensi tumbuhan kita lebih banyak gitu. Iya Pak? Berarti nanti kalau ngelihat anak-anak, wah tumbuhan begitu nanti. Atau mungkin sebaliknya, kerjaan kita apa? Cuman traveling gitu kan, cuman bergerak aja kemana-mana gitu, nggak memakai otak kita. Berarti mungkin dimensi hewan yang ada pada diri kita. Atau mungkin pergerakan kita justru malah menzolimi orang lain. Atau mungkin justru pergerakan kita justru malah bisa membuat orang lain celaka. Berarti kita mengalahkan dimensi insani pada diri kita dengan dimensi hewan. Jadi itu Kakak. Maka tanyakan kepada diri kita, ini kita menggunakan yang mana nih? Menggunakan yang mana? Dan melanjut daripada itu, makanya Imam Al-Ghazali memberikan sebuah teori tentang bagaimana akal. Karena ini dimensi terpenting dari seorang manusia. Nyambung kan ini kan ya? Apa terlalu cepat? Karena memang udah hampir 3 pertemuan kalau nggak salah Imam Al-Ghazali nggak selesai, karena Ihya cukup lah ya, ada 4 bab gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ayo bunda sekalian? Nanti aja ya, oke nanti aja. Nah, saya lanjut kepada bagaimana seorang manusia menggunakan akalnya. Nah, Imam Al-Ghazali membagi akal itu menjadi 4 juga. Ada yang dinamakan dengan hayulani, ada yang dinamakan dengan akal bil malakah, baru setelah itu akal bil fiil, setelah itu akal mustafa. Apa itu akal hayulani? Akal yang dimana kita punya kemampuan untuk berpikir itu. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan kepada kita aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Ini dalil nih. Ya, dalil sholat bahwa ada sholat fajar, ada sholat zuhur sampai asar ya. Kalau ada yang bilang zuhur asar apa enggak sholat enggak ada di Quran, nah suruh belajar itu ya berarti. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, itu jelas tuh dalil tuh. Kita dirikan sholat dari terbit fajar, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, itu dalil, itu jelas. Itu zuhur, itu apa namanya, itu tentang apa namanya, tentang layat sholat, dan banyak lagi dalil yang lainnya. Nah, kita tahu tentang itu. Kita punya potensi untuk berpikir itu. Baru punya potensi. Ya, baru punya potensi. Setelah itu baru akal bil malakah. Apa itu akal bil malakah? Kita mulai ngelamun.
oh berarti sholat itu wajib ya. Baru sampai situ tuh, baru sampai situ. Baru ngomong, oh sholat itu wajib. Baru kita nyampe kepada akal bil malakah. Kalau kita sudah sampai kepada kita melaksanakan sholat, menjaga sholat, dan sebelum sholat kita pelajari tentang rukun sholat, sunnahnya sholat, dan segala macamnya, baru akal, itu namanya akal bil fi'il. Baru kita melakukan. Namun ada satu lagi, ada namanya akal mustafad. Jadi akal bil fi'il itu lebih cenderung kepada sesuatu yang berkaitan ke bawah, berkaitan kepada dunia. Mungkin lebih enaknya misalkan ketika kita dihadapkan dengan satu permasalahan, misalkan dagangan sepi nih, dagangan sepi. Itu kemampuan kita berpikir ada tuh. Oh berarti dagangan sepi, apa yang harus kita lakukan itu ada. Baru setelah kita memikirkan, oh kalau dagangan sepi berarti kita harus melakukan promosi, kita harus lakukan ini, mungkin dilakukan dengan cara yang lebih menarik, mungkin dikasih ke orang lain. Baru sampai malakah. Ketika kita sudah mempraktekkan apa yang kita pikirkan, itu bil fi'il. Apa yang dimaksud dengan mustafad? Mustafad itulah kemampuan kita bagaimana melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita punya kemampuan nih. Oh Allah itu langit kok kok matahari tiba-tiba bisa muncul pas pagi, dia tenggelam pas malam. Ada kemampuan itu. Setelah itu apa? Kita mulai memikirkan, mulai ngelamun nih. Mulai ngelamun. Ngelamun kita apa? Mungkin baca Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai berpikir, yang pada akhirnya kita menyampaikan kepada satu kalimat yang tadi disebutkan, Rabbana ma khalaqta hada batila. Sesungguhnya tidaklah apa yang engkau ciptakan sia-sia, dan itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akal mustafad. Jelas sampai sini ya Bunda sekalian. Jadi segitu detailnya Imam Al-Ghazali melihat ini semua. Karena kenapa? Kita ini mengatur segala macam yang ada pada diri kita. Nah, makanya dalam diri kita itu ada ruh. Dalam diri kita itu ada ruh. Ruh ini kalau bahasa yang atau istilah yang sering yang disampaikan itu mungkin lebih enaknya kita mengibaratkan layaknya seperti prosesor dalam komputer. Atau enggak mesin dalam mobil, mesin dalam motor, dinamo dalam motor misalkan. Roda udah bagus nih, yang tebel lah pokoknya. Rangkanya itu rangka yang paling bagus misalkan, yang paling pokoknya gagah lah. Klaksonnya bagus, tiba-tiba nggak ada mesin, berguna nggak? Itulah manusia tanpa ruh. Makanya kan orang kalau udah nggak ada ruh, cobalah nih misalkan mohon maaf gitu. Ya mohon maaf Bunda, kalau misalkan orang nggak ada ruh, bapak-bapak mungkin naluri laki-laki ketika melihat seorang wanita cantik, apalagi nauzubillah dia terbuka auratnya pasti ragu ya Pak, pasti tertarik gitu kan. Naluri itu laki-laki itu. Coba kalau misalkan itu wanita cantik melewat kepada orang yang nggak punya ruh, kita bilang itu wanita cantik tuh. Misalkan kita ngomong sama orang meninggal gitu, nggak ada ruh sama sekali, kan dia nggak ada makna tuh. Maka ruh itu penting. Makanya seorang anak ketika ditiupkan ruh, misalkan dalam akikah nih, dalam konteksnya akikah, anak yang sudah 4 bulan itu harus diakikahkan, kan begitu. Kenapa? Karena sudah ada ruh, dia sudah hidup sebetulnya. Itulah mengapa ketika ibu bunda sekalian, ketika anak masih dalam perut dan ketika sudah ada ruhnya, coba bacakan Quran, coba bacakan sholawat, karena dia sudah ada ruh. Bukan kayak orang tadi yang ngelihat sesuatu itu diem aja, karena dia nggak ada ruh, gitu ya. Nah, ruh itu penting dalam diri kita kan. Makanya apa? Seorang Nabiullah Adam alaihi salam
dia bisa menilai sesuatu, dan dia menilai saat itu di dalam mustadraknya Imam Ahmad misalkan, ketika Nabiullah Adam maksudnya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sering tuh saya sampaikan, ketika saat itu Nabi Adam setelah Nabiullah Adam melakukan sebuah kesalahan, ya kan, karena dengan mengikuti nafsunya saat itu, walaupun ini banyak cerita, maksudnya banyak hikmah di belakangnya, yang secara umumnya hikmahnya ialah bahwa di situ Allah ingin menyampaikan kepada Nabiullah Adam bahwa innasyaitana lakum aduwwum mubin, bahwa ada satu makhluk yang tidak akan pernah menerima engkau berada di surganya Allah, yaitu syaitan. Itu intinya dari peristiwa antara Nabiullah Adam dan akhirnya diusir atau mungkin turun dari surga. Nah, artinya ruh itu sesuatu yang memang harus kita berikan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Dan itu ialah inti dari apa yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya di dalam diri seorang manusia ada yang dinamakan dengan qalb. Qalb, dia punya makna fisik, punya makna maknawi. Dia punya makna fisik, punya makna maknawi. Makna fisiknya itu ialah jantung. Makna fisiknya itu ialah jantung. Kalau maknawinya mungkin kita lebih menyebutnya dengan nurani. Tapi tempatnya di situ juga. Coba kalau misalkan ayahanda nih keluar dari masjid pakai sendal yang bukan miliknya, kira-kira yang deg-degan apa? Hati ya. Aduh. Gitu kan. Coba apa enggak kita maling aja tuh? Pasti begitu tuh, melakukan sesuatu yang enggak sesuai dengan hati nurani kita. Pasti deg-degan. Deg-degan, dan biasanya itu apa? Aduh, kok ada nih dalam hati. Coba tanyalah sama yang pernah melakukan kejahatan. Pasti hatinya nolak. Banyak ya kejadian-kejadian seperti itu. Tentara-tentara Amerika yang mungkin berada di Palestina saat itu, ketika saat itu dia harus membunuh, maksudnya tentara-tentara Israel yang saat itu berada di Palestina saat itu, banyak tuh ceritanya. Ketika dia harus membunuh orang Israel, membunuh orang Palestina saat itu bergetar dia menembak, dan itu tidak pernah terjadi sebetulnya. Karena kenapa? Hatinya itu ada. Maka nurani ada di jantung. Kalau kita sering melakukan kemaksiatan, berarti jantung kita bisa bermasalah. Gitu ya. Nah, makanya nurani ini sebagai punggawa, sebagai pemimpin menentukan kehidupan seseorang baik atau buruk. Makanya kata Nabi SAW, ketika ada satu hal apapun dalam permasalahan hidupmu, sal qalbak, tanyakan hatinya. Namun syaratnya, hatinya pun juga bersih. Hatinya pun juga bersih. Kalau hatinya sudah dipenuhi dengan satu hal lagi yang akan kita bahas, yang dinamakan dengan nafsu. Kalau dipenuhi dengan nafsu, maka sama aja hatimu tidak akan bisa menjawab apa-apa. Jadi makanya nih, satu kompleks yang ada pada manusia, ya, itu sangat indah nih. Secara umumnya, selain dari ragawi tadi, selain daripada ruh tadi, yang itu sudah merupakan kudrat yang telah Allah berikan, ada dua hal yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama itu ialah nafs, yang kedua ialah akal, yang ketiga itu ialah qalb. Tiga ini saling berkaitan. Jadi ada yang namanya ada jasad itu digawaling oleh tiga hal ini. Nafsu, ya, qalbun hati, setelah itu akal. Akal dia bisa diakal-akali, ya kalau bahasa kita tuh.
Akal bisa diakal-akali. Nggak sholat ya Allahu Akbar. Masih ada nanti asar. Bisa diakalin otak. Oh iya berarti masih ada waktu ya. Gitu loh. Insya Allah saya masih sehat, masih ketemu sama asar. Padahal nggak ada yang tahu deh kan. Bisa diakali, akal namanya juga. Kalau jasad kan dia ngikutin, ya kan? Kalau akalnya bilang, ayo ke Masjid Hidayah, jalan ke Masjid Hidayah. Gitu kan? Tadi gitu misalkan kita jam 4 sekarang subuh kan, Masya Allah jam 4 gitu kan, datang ke sini jam 4, harus mandi dulu apa segala macam. Jalan tetap, akal aja. Namun kalau misalkan akal, masih enak tidur nih, selimut masih enak nih, AC masih dingin nih, itu akal tuh. Udahlah ntar aja. Subuhnya ketinggalan misalkan seperti itu. Bisa akalin. Gitu, bisa akalin. Kalau akal itu bisa akalin. Tetapi manusia itu punya namanya nafsu. Yang dimana nafsu ini menggerakkan semuanya. Namun kalau dibiarkan nafsu ini bergerak sebebas, yang terjadi ialah akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Bahwa jangan merasa dirimu itu suci, karena sesungguhnya di dalam dirimu itu ada nafs, dan yang namanya nafs la amaratum bisu, akan mengarahkan kepada satu kejahatan. Makanya dalam diri manusia, nafs dalam diri manusia, di dalam surat Asy-Syams misalkan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujur wa taqwaha. Jadi ada dua tuh memang. Yang namanya nafsu itu bisa menghasilkan dua. Fujur itu ialah satu kejahatan yang sudah dilakukan. Sayun, ya, yang jamaknya sayyiat, itu ialah sebuah pikiran jahat yang belum dilakukan. Makanya satu kebahagiaan yang ada pada seseorang itu dinamakan dengan fajar. Jadi ada fujur, lawannya fajar. Tadi seperti saya sampaikan dalam apa namanya, di dalam Al-Qur'an itu fanfajarat. Infajarat itu ialah mengalir, artinya mengalirkan sebuah cahaya, mengalirkan sebuah kemanfaatan melalui 12 mata air tadi. Makanya infijar, ada fajar, infijar, ada fujur. Sebuah kejahatan yang dihasilkan. Jadi artinya apa? Nafsu manusia itu bisa menghasilkan dua ini. Kita mau ngikut kemana masalahnya? Menghasilkan fujur atau menghasilkan takwa? Kalau ada pertanyaan, gimana kalau kita mau menghasilkan takwa? Jelas sudah. Dekatkan diri dengan Allah dengan ibadah. Karena ciri khas untuk menghasilkan takwa itu hanya dengan ibadah. Contohnya apa? Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Bahwa Quran ialah petunjuk orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang percaya kepada sesuatu yang gaib dan mendirikan salat. Berarti salat menghasilkan takwa. Kita mau haji, ya kan? Setelah Allah mengatakan faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, bahwa siapapun yang haji maka jangan melakukan fasik, jangan melakukan jidal, jangan melakukan peperangan, ya kan? Terakhir fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bekalilah dirimu dengan ketakwaan. Wattaqu, maka bertakwalah ya ulil albab. Takwa lagi. Jadi artinya apa? Ibadah yang kita lakukan menghasilkan takwa. Agar apa? Nafsu yang ada pada diri kita menghasilkan takwa, bukan fujur. Begitu. Karena diri ini manusia, makanya bedanya kita dengan
bedanya kita dengan malaikat. Malaikat nggak punya nafsu masalahnya. Insya Allah malaikat Israfil itu tidak akan pernah Mohon tenang karena ini kita. Karena ini kita untuk gimana? Jadi kayak di studio kita Bu ya. Di studio. Baik. Tadi sampai mana itu? Ingat studio. Hah? Oh iya, bedanya kita dengan malaikat. Nah, bedanya kita dengan malaikat itu nggak punya nafsu. Malaikat nggak punya nafsu. Dia nggak mengarahkan kepada fujur. Maka insya Allah sampai detik ini tidak pernah namanya malaikat Israfil itu salah nyabut nyawa. Kok Israfil sih? Israel ya. Malaikat Israel nggak pernah salah cabut nyawa. Wah, ini Ustaz Anok nih nggak apa-apa lah, jangan lagi ngomong lah. Nggak mau lihat. Nggak pernah. Malaikat Jibril itu nggak pernah salah menyampaikan wahyu. Maka dalam ayat Al-Quran apa? La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat itu nggak pernah maksiat sama Allah dan melakukan apa yang dikerjakan. Dia nggak punya nafsu. Yang lebih parahnya bahwa yang punya nafsu makhluk Allah itu ialah hewan. Nah sekarang permasalahannya berarti kalau misalkan begitu kita sama dengan hewan. Kita sama kalau kita nggak menggunakan dan menuju kepada takwa. Jadi kalau kita samakan dengan hewan, nah Ustaz kok kalau hewan kan juga punya nafsu, berarti kalau kita seperti hewan nggak apa-apa dong. Silakan. Tapi dia nggak punya akal, makanya kata Allah balhum adol. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang yang lebih hina, bahkan lebih sesat. Manusia bahkan bisa lebih sesat. Kenapa? Manusia punya akal, hewan nggak punya. Makanya Bunda kalau misalkan ngelihat kita ngelihat ada kucing jalan di depan rumah kita bilang, kucing nggak pakai baju, sehat akal. Kenapa dia nggak punya akal? Makanya diupayakan dia berakal, dipakaikan baju. Kadang agak risih karena dia nggak punya akal. Nah manusia yang nggak menggunakan akalnya bahkan lebih parah karena sebetulnya dia mampu. Itulah masalahnya. Makanya coba kalau kita lihat sedikit saja sampai jam berapa nih Pak Ji nih? Bentar lagi ya. Bentar lagi nggak selesai juga, masya Allah. Yang namanya manusia itu akhirnya diberikan sebuah syariat. Ketika kita lihat syariat pada tanggal 9 atau tanggal 10 Zulhijjah ya, 10 Zulhijjah jamaah haji ngapain? Lontar jumrah ya. Lontar jumrah. Ya, insya Allah tahun ini haji Pak. Pada lupa ya. Amin. Ya. Jadi gitu ya. Jadi lontar jumrah tanggal dimulai dari tanggal 9 setelah tanggal 10 diinin. Ya. Artinya itu kan melontar. Kita lihat di sini pun juga ialah nyembeli. Kita lihat bahasa yang sama-sama disampaikan, sunnah yang diminta ketika melontar apa yang kita bilang? Bismillah, Allahu Akbar. Ketika motong, Bismillah. Dua-duanya sama. Ini dua simbol. Yang di sana simbolnya ialah karena saat itu ketika Ismail alaihi salam mau disembeli, diminta disembeli, dia melihat ada setan, maka ditaruh kikil kecil dan katakan Bismillah ya Allahu Akbar untuk mengusir sebuah keinginan syaitan karena nafsu itu diarahkan oleh syaitan. Itu kan janji Allah tuh dalam surat An-Nisa atau misal janjinya setan kepada Allah. Berikan nasiban mafruda, berikan kepadaku satu tempat yang cocok bahwa aku pasti akan mengganggu manusia dengan cara apapun. Dengan cara apapun. La udallannahum wa la umanniyannahum katanya. Aku akan sesatkan mereka, akan kubiarkan mereka berangan. Wah, ngelamun, mikir ini itu, subuhnya lewat gitu kan. Itu setan itu. Makanya nafsu itu. Nah, ketika 10 Zulhijjah kita memotong, apa yang kita minta? Yang kita potong itu ialah hewan itu.
dimensi hewan yang ada pada diri kita, biar nggak terlalu ada. Makanya sunnahnya itu dipotong sendiri. Kalau nggak mampu diwakilkan ke orang lain tapi ngelihat. Kalau memang nggak bisa hadir, cari tahu di mana tempat penyembelihannya, dan ketika waktu penyembelihnya, apalagi sekarang ada kamera, ada apa segala macam, lihat itu, hadapkan kepada kiblat. Setelah itu bismillah, Allahu akbar, merenung untuk menggugurkan, untuk menghilangkan dimensi hewani yang ada pada diri kita. Itu ajaran Islam. Jadi sekali lagi, Allah yang ciptain kita. Allah tahu nih di diri manusia ada nafs, ada hasrat, ada keinginan. Sudah takdir kita, udah. Takdir kita butuh makan, takdir kita butuh sesuatu, takdir kita ingin pintar, takdir kita bahwa kita ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan uang, itu udah takdir kita karena kita punya nafsu. Namun ketika itu dibiarkan begitu saja, maka yang terjadi ialah kita akan jauh dari Allah, justru malah mengarahkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menggerakkan dia ialah syaitan. Makanya ini yang mungkin akhirnya kemarin ketika sore ketika Pak Haji dan akhirnya malam saya coba-coba buka Ihya. Oh, berarti mungkin ini ya salah satu hikmah dari setiap taklim yang Nabi lakukan, yang Nabi sampaikan, usini wa iyyakum bittaqwallah, mewasiatkan untuk takwa. Karena Nabi ingin kita menghadirkan takwa, bukan fujur. Karena fujur itu ada sebuah dimensi yang ada pada diri kita, dan itu mungkin dan sangat potensial untuk terjadi ketika kita biarkan itu berlangsung. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa memahami itu semua dan akhirnya menjadikan diri kita itu faham. Ketika kita ada keinginan sesuatu, maka tanyakan hati nurani, biar hati nurani yang menjadi sebagai punggawa untuk menunjukkan ataupun juga menggerakkan apa yang ingin kita lakukan. Ini selanjutnya ya, yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali, karena beliau itu ialah filosof ya. Beliau itu filosof, seorang filosof. Nah, karena beliau seorang filosof, maka beliau itu banyak mengkritisi para filosof. Ya, dalam satu buku namanya Tuhafatul Falsafah, itu dibahas tuh ada 20 kritik Imam Al-Ghazali terhadap sebuah filsafat. Yang paling banyak dibahas itu 3 hal. Qadimnya alam. Yang kedua, bahwa Allah itu hanya tahu kepada sesuatu yang general. Kalau yang kecil-kecil tuh Allah nggak tahu. Misalkan contoh nih, kayak sekarang saya ngegaruk kayak saya ngelihat jam, tuh Allah nggak tahu tuh katanya. Menurut orang filsafat seperti itu, gitu. Dan yang terakhir, bahwa kritik dari Imam Al-Ghazali itu ialah la ilaha illallah, saya lupa. Qadimnya alam. Ya, mudah-mudahan nanti akan ingat. Jadi qadimnya alam, yang kedua itu ya, Allah itu tahu dengan hal-hal yang kecil saja. Allah itu hanya tahu hal-hal yang general saja. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, 2 hal ini ketika kita dan satu lagi kausalitas, sebab akibat itu. Jadi orang tuh mengatakan bahwa yang namanya api, ya, air mendidih karena ada api yang dibakar, karena ada api, gitu loh. Menurut Imam Al-Ghazali, ketika ada sebab dan akibat, semua 3 hal ini intinya menurut Imam Al-Ghazali berarti segala sesuatu itu
Kita seakan-akan mem-PHK Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa kita tidak membiarkan Allah itu hadir di dalam setiap keinginan kita. Jadi Allah itu hadir sekedar hanya yang inti-inti aja, kapan kita mati, kapan kita segala macam. Menurut Imam Ghazali ini tidak sesuai. Ini tidak. Oh ya, yang ketiga itu terkait dengan bangkitnya kita. Nah, ini memang perdebatan para ulamanya nih, bangkitnya seorang manusia itu kan apakah dia ruhnya saja atau ruh dan jasad. Menurut Imam Al-Ghazali, jelas Quran mengatakan Allah yab'atsu man fil kubur. Allah akan mengangkat siapa yang ada di kubur, jasad dan ruhnya. Kalau menurut orang filosof enggak begitu. Yang bangkit itu ruhnya. Karena terkadang yang menyiksakan bahagia, yang mendapatkan atau menikmatin pahala, menikmati azab, itu terkadang rasa kita, ruh kita kan. Orang kalau misalkan yang sakit siapa? Rasa kita. Menurut Imam Ghazali, fisik pun juga ada. Karena Al-Qur'annya seperti itu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali saat itu, orang-orang yang beranggapan bahwa nanti yang akan dibangkitkan hanya ruhnya saja, jasadnya tidak, berarti mungkin salah. Dia menduakan, dia berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Allah melalui Al-Qur'an. Nah, makanya akhirnya Imam Al-Ghazali itu anti kausalitas. Apa anti kausalitas? Sebab akibat itu anti sama sekali. Bahwa air itu panas, oke? Air itu panas gara-gara api. Itu bukan selalu terjadi. Buktinya, berarti kan kadang-kadang kita mengatakan bahwa api itu bisa memanaskan. Buktinya bahwa api tidak bisa memanaskan Nabi Ibrahim. Kan seperti itu. Jadi kausalitas ini tidak akan selalu terjadi. Walaupun ada salah seorang filosof, saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa yang terjadi itu bukannya gara-gara api air jadi panas, tetapi peristiwa memidihkan itulah akhirnya menjadi panas secara bersamaan. Namun Imam Al-Ghazali gak melihat begitu. Imam Al-Ghazali melihat bahwa segala sesuatu itu pasti ada andil Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi kalau seandainya ada yang mengatakan hubungan sebab akibat itu ialah satu kepastian, menurut Imam Al-Ghazali tidak. Ya, menurut Imam Al-Ghazali tidak, karena bisa jadi ada intervensi Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ada intervensi Allah di dalamnya. Jadi Imam Ghazali mengatakan tidak selalu. Orang banyak kan, ada orang yang mungkin misalkan contohnya saja, ada orang yang ditembak-tembakin dari segala arah, tahu-taunya dia tetap selamat. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin, karena ada Allah. Makanya Imam Ghazali itu anti kausalitas, tidak selalu sebab akibat. Tidak selalu sebab akibat. Nah, ini sebetulnya kritisnya panjang gitu ya. Kritisnya panjang, bukan hanya seperti itu. Mungkin Imam Al-Ghazali ialah mengkhawatirkan ini gaya Asy'ariyah itu seperti itu. Gaya Asy'ariyah itu seperti itu. Artinya, walaupun otak dan akal kita mengatakan itu tidak rasional, ya terus gimana Allah? Terus gimana kita tahu Allah intervensi kapan segala macam? Kan otak gak rasional tuh. Tetapi ada nas yang mengatakan demikian, maka tetap yang dikedepankan nas. Gaya Asy'ariyah seperti itu. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau udah nggak rasional, walaupun nasnya bilang begitu, tapi kalau misalkan itu nggak rasional, salah nasnya. Begitu. Nah, Imam Al-Ghazali nggak berpikir seperti itu, makanya dia anti kausalitas. Jadi nggak semua yang namanya sebab akibat itu satu kepastian. Artinya kita memasukkan Allah untuk bisa memberikan satu kepastian. Dan itu fungsi doa kan? Itu fungsi doa. Itu fungsi doa. Apa fungsi doa? Kita kan berarti fungsi doa itu kita meminta Allah intervensi. Ya kan? Meminta Allah intervensi. Berapa banyak ataupun juga banyaklah permisalan-permisalan yang secara rasional tidak mungkin, namun ketika Allah mau, ketika Allah bisa, ketika Allah intervensi, maka akan terjadi. Jadi karena cerita-cerita tentang haji ada kan banyak tuh ya kan. Mulai dari tukang bubur sama tukang yang mana yang naik haji gitu, gak tahu kenapa harus tukang bubur sih. Ya bingung gitu. Dan kisah nyatanya banyak, orang nasi uduk gitu kan. Tukang nasi uduk ini karena saya mengalami dan saya ketemu langsung.
dengan seorang ibu yang jualan nasi uduk di daerah Bekasi. Dan ini akan selalu menjadi materi ceramah saya kalau manasik dulu ya, lalu kalau pas manasik tuh. Orang ibu tuh nggak pernah berpikir gitu loh. Dia cuman meyakinkan dirinya dengan hanya menabung di satu kotak kecil, kotak apa tuh, kotak, kalau bahasa kita kotak munafik tuh. Tahu kotak munafik, Pak? Iya. Ya kan? Dalamnya tulisan apa, tatonya isinya rengginang gitu kan, itu kan. Ditaruh di situ, dibolongin, setiap hari dia cuman menyisihkan 15.000. Namun ternyata ada satu anak yang dia kebetulan jadi pelanggan, dan kebetulan anak ini orang kaya. Gak lebih dari setahun ini anak, karena melihat ini ibu sering diajak ngobrol segala macam, ini anak bilang ketika ini anak ditawarkan hadiah oleh orang tuanya, dia minta naik haji, tapi dia gak mau naik haji sendiri tapi dengan ibunya. Kejadian 2016. Itu saya ketemu langsung dengan orangnya. Artinya apa? Ya sebab orang bisa naik haji nabung, oke. Ya kan? Akibatnya bisa naik haji, oke, sampai situ. Tapi itu bukan kepastian. Gitu loh. Itu bukan kepastian. Itu yang dikritisi oleh Imam Al-Ghazali. Jadi sebab akibat tidak selalu pasti. Namun Imam Ghazali tetap mengedepankan ikhtiar. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang dia kerjakan secara serius. Tetap itu, tetapi itu bukan kepastian. Cukup kayaknya Pak Haji ya. Sebetulnya ada beberapa hal lagi, tapi ya oke lah, mungkin insya Allah pertemuan selanjutnya insya Allah nanti ada tentang akhlak. Terakhir tentang akhlak dan kebahagiaan insya Allah. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat indah hadisnya, dan ini mudah-mudahan sebagai usini, sebagai penasehat, sebagai nasihat yang disampaikan kepada diri saya pribadi juga, dan mudah-mudahan kepada kita. Apakah di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dikatakan man talabal ilmi liyujadil bihil ulama, siapapun yang menuntut ilmu yang niatnya untuk bisa berdebat dengan orang lain, wa yumari bihis sufaha, dan untuk bisa kelihatan lebih pintar daripada yang bodoh, ataupun wa yasrifu bihi wujuhun nasi ilaih, ataupun merasa bahwa dengan apa yang disampaikan supaya orang melihat dia, menjadikan dia masyhur, menjadikan dirinya terkenal dengan orang lain, kata Nabi, adkhalahun nar, maka akan Allah masukkan kepada nerakanya Allah. Saya berlindung, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri saya dan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Silakan kalau ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saat ini dari beberapa asap. Asap itu adalah mujizat dari Allah, anugerah rahmat atau apa Pak? Asap. Oh ya. Maka itu dari ketaatan kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tadi disampaikan bahwa ilmu itu kan adalah dunia yang langsung ditimba, dan akhirnya itu berasal dari kasyaf. Kasyaf itu kan artinya terbuka, artinya kita membuka cahaya Allah. Bagaimana dilakukan? Itu bisa kalau bahasanya orang-orang tasawuf dengan riyadhah. Riyadhah itu apa? Banyak, silakan. Intinya apa? Ayat yang tadi dibacakan, alladzina yazkurunallaha qiyaman qu'udan wa 'ala junubihim. Dia mengingat Allah dalam kondisi apapun. Ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia terlentang. Karena zikir gak perlu wudu. Zikir gak perlu wudu. Kita
merasa nyaman ketika kita harus zikir dengan jahar, gak apa-apa dalam hati, yang penting zikir. Walaupun pengalaman dan riyadhah orang-orang tasawuf, orang-orang tarikat ini riyadhah, banyak yang mengatakan terkadang kalau dengan diam justru malah nggak berpikir yang lain. Misalkan gitu ada, udah kita zikir biasa aja, diam. Allahu Akbar, la ilaha illallah, diam aja la ilaha illallah. Yang lain ada la ilaha illallah, pas diam-diam ngantuk ini, aduh, tadi di rumah gimana ya? Kan sering kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, adakah kepikiran kira-kira terlintas tuh? Dalam suara gemuruh yang seperti itu agak terlintas dalam pikiran kita. Di rumah apa enggak di mana? Kan yang terpikir minimal kita memikirkan kalimat la ilaha illallah walaupun enggak paham. Nah, makanya bentuk itu dicara dengan riyadhah. Gitu loh. Riyadhah itu yaitu dengan zikir. Ketika kita menghasilkan zikir, maka kita akan tambah. Makanya ketika ada yang mengatakan kita enggak perlu bersolawat kepada Nabi, yang penting kita menjalankan sunnah. Solawat itu membuat kamu melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Nabi, dan itu sunnah Nabi, dan itu perintah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi diawalin pertama kali ketika kita ingin kasyaf, yang pertama ucapkan itu dengan lisan. Ucapkan itu dengan lisan. Ya nggak perlu sampai situ dong. Kalau sampai situ mungkin kita baru sampai tingkat awam. Kan mintanya langsung tuh. Orang baru sampai gitu, saya udah la ilaha illallah 1000 kali terus, tapi mintanya langsung kasyaf. Padahal la ilaha illallah juga artinya apa, nanti dibilang makna la'am apa, ini segala macam juga nggak paham kadang. Nggak sampai situ dong, pahamin itu. Setelah pahamin, oh itu akan menetralisir ke diri. Setelah menetralisir ke diri, baru akan menjadi perlakuan. Nah, insya Allah itulah nanti akan timbul kasyaf. Makanya kasyafnya orang beriman sampai kepada tingkatan ihsan. Apa ihsan? Kita melakukan kehidupan. Saya mengibaratkan ta'bud itu bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat, tapi melakukan kehidupan yang kita mulai dengan mengingat Allah. Karena kenapa? Ka'annaka tarah, kita seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau nggak ngelihat, fa innahu yara, kita yakin bahwa Allah ngelihat. Dan ta'bud itu ialah ibadah. Jadi seperti itu. Dan ini teoritas yang mudah disampaikan, sulit dilakukan. Termasuk al-fakir, termasuk saya pribadi. Emang semua ustadz gampang? Enggak. Emang semua ustadz gak pernah maksiat? Banyak. Ya banyak lah, contohnya yang lagi viral sekarang gimana? Susah juga tuh kan. Quran, hafiz Quran. Tapi ya begitulah kehidupan ini. Bahwa makanya yang bisa menilai kita itu masuk itu di hati. Itulah maka ada istilah ulama. Seingat saya istilah ulama, walaupun ada yang mengatakan ini hadis Nabi, saya belum menemukan. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui seseorang wali kecuali wali. Kalau nggak salah, seingat saya itu pendapat ulama itu. Saya tapi lupa siapanya, dan itu bukan hadis Nabi. Jadi artinya nggak usah lah. Cukuplah kita menjadi walinya. Anak-anak nggak apa-apa. Artinya cukup, karena kita semua itu berhak menjadi waliullah. Berhak menjadi Allah itu apa? Artinya menjadi seseorang yang mewakilkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada beberapa ulama itu berkeberatan dengan istilah agama sama. Di antaranya Apa, Pak Haji? dengan istilah agama sama. Oke. Di antaranya Ustaz Haikal. Karena menurut beliau dari Adam sampai Muhammad itu hanya membawa agama Islam. Walaupun ini kita sudah tidak asing lagi, maka di buku pelajaran agama juga dituliskan bahwa seakan-akan agama Yahudi, agama Nasrani itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan resmi begitu kan. Nah, cuman ada beberapa dan sudah diajarkan di anak-anak kita di sekolah. Kalau Ustaz Haikal yang ini berkeberatan, katanya dari Adam sampai ke Muhammad itu katanya membawa nama Islam, dan mereka untuk membenarkan hakikat Muhammad itu sendiri.
Pertama, ketika beliau menyampaikan demikian tidak salah. Ya. Kata-kata Hanifah muslimah itu kan dari Nabi Ibrahim. Kalau dikontekskan Islam sebagai menerima Allah, syariatnya apa sama? Enggak sama dong. Berarti dahulu pun juga ada. Dan makanya kan Nabi Muhammad itu sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Jadi ya agama samawi tetap ada dengan syariat mereka. Tapi syariatnya mereka loh. Syariatnya mereka, Tauratnya mereka, Injilnya mereka, Injilnya Nabi Isa, maksudnya Tauratnya Nabi Musa, Zaburnya Nabi Daud, dan sebelumnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi artinya bahwa agama samawi itu ialah, kalau dibilang bahwa pemahaman Islam itu ialah menerima Allah. Jadi gitu, pemahaman Islam itu menerima Allah, saya setuju dengan itu. Bahwa bahkan dari Nabi Adam mengakui itu. Mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, makanya kan Nabi itu bahkan kan Nabi itu menjadi tiga menjadi khataman nabiyyin, menjadi Nabi akhir zaman itu kan melalui tiga, ya kan? Doa Abi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim, wa basyaratu Isa, sebuah kabar gembira yang disampaikan kepada Nabiullah Isa, wa ru'yatu ummi, dan ketika ibunya melihat seantero syams itu ada cahaya. Itu kata Nabi itu. Artinya pemahamannya Islamnya itu ialah mengakui Allah dan akan ada Nabi akhir zaman. Bukan syariat, ini beda. Pemahamannya beda. Mungkin beliau memahami agama itu ialah sebatas itu. Padahal agama kan ada lanjutannya. Turunan dari kita menerima Allah dan Nabi Muhammad itu turunannya apa? Syariat dong. Sholatnya kita 5 waktu seperti sekarang, puasanya kita seperti sekarang. Dahulu beda dengan sholat mereka. Ada yang sholat, ada kan dulu ya, puasanya kan beda-beda kan? Ada yang puasanya dengan Allah tukallimun nas salatata ayyam, yang nggak berbicara dengan manusia dan segala macam. Jadi seperti itu. Kalau saya memahaminya demikian, bahwa yang dimaksud dengan agama samawi itu ialah sebuah keyakinan dan syariatnya. Segala keyakinan dan syariatnya. Dan syarat dari rukun beriman ialah iman kepada Rasul Allah, ya, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Rasul Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu lagi, Ustaz. Boleh. Manusia diciptakan dengan nafsu, ya Ustaz, ya. Ada nafsunya di manusia. Sedang malaikat kan tidak ada nafsu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika Rasulullah di kota Taif itu Taif. di segala macam dia berkata, malaikat berkata, wah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku timpakan Uhud ini kepada mereka, bagaimana? Apakah itu termasuk nafsu juga, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya jelas, Pak. Amarani Rabbi an la af'ala syai'an illa bi amrik. Bahwa arsalani Rabbi wa an la af'ala syai'an illa bi amri. Jadi dalam peristiwa Taif itu, jadi Allah mengirim, jadi Allah yang ngirim. Jadi malaikat itu perintah Allah. Makanya disampaikan kepada Nabi, alla af'ala syai'an illa bi amri. Aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan perintah. Insyita. Jadi itu tawaran yang Allah sampaikan. Gitu loh, bukannya kemauan malaikat. Malaikat enggak sama kayak kita gregetan ini orang Taif enggak gitu, enggak. Tapi tawaran gitu loh. Tawaran yang disampaikan Allah, yang dimintakan. Artinya kenapa lagi Allah ingin memastikan innama bu'istu liutammima makarimat akhlak, bahwa akhlakmu memang sungguh indah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Pak. Udah ya, cukup. Oh, satu lagi, Satu lagi yang terakhir ya. Nah, kelamaan juga nanti pusing ya. Silakan. Assalamualaikum.
Jadi Ustaz jelaskan soal manusia itu intinya adalah ruh ya Ustaz ya. Kalau nggak ada ruh, maka dia bukan manusia ya. Ruh itu Ustaz jelaskan tadi adalah qalbu Ustaz. Biasanya. Yang jadi pertanyaan saya, termasuk juga tadi disampaikan oleh Ustaz, qalbu itu adalah jantung Ustaz. Agak membingungkan di umat Ustaz. Karena kita sering mengartikan qalbu itu adalah hati Ustaz. Padahal di banyak penjelasan di awalnya selalu jantung. Lalu kalau kita lihat di bahasa Inggris, nggak pernah disebut hati itu, selalu jantung. Dan kalau kita bilang sakit hati, yang dipegang itu bukan di depan hatinya, tapi di depan jantungnya. Gimana menurut pandangan Islam? Saya berbeda soal Harusnya ngomong dokter nih. Ya, jadi begini. Kalau kita melihat secara bahasa, awal dari bahasa. Makanya kalau ada sering kan ada baik manajemen qalbu atau segala macam. Secara bahasa qalb ya, qalb itu memang artinya itu qalaba yuqallib, membalik-balikan. Gitu. Nah, makanya mintanya kita itu ialah kepada Allah yang muqallibal qulub, yang membalik-balikan hati. Makanya selalu tadi makanya saya bilang ada dua makna, secara fisik dan makna. Secara fisik itu lebih arti qalb kalau diartikan dengan bahasa Arab, jarang dia itu hati itu dalam bahasa Arab lebih dipakai dengan namanya kibdah. Kibdah kalau hati. Nah, makanya qalb ini lebih dimaknakan bukan secara fisik sebetulnya, tapi secara makna. Apa dia? Makanya diartikan nurani itu. Posisi dia ada di mana? Adanya di jantung. Saya nggak tahu tuh biasanya mungkin bisa lebih ini ya. Kalau misalkan kita lagi mengalami misalkan melakukan sesuatu yang melanggar, itu kira-kira memang yang deg-degan itu jantung atau hati itu? Gimana nih Pak Dokter? Ini Pak Dokter. Itu kurang ini gitu. Artinya kalau setahu saya memang letaknya di jantung, letak secara fisik. Sekali lagi letak secara fisik, letak secara ragawi. Tetapi makna qalb yang lebih umum itu sebetulnya diartikan sebagai maknawi, yaitu nurani itu. Gitu. Jadi mungkin dari sekarang mungkin ketika kita membahasakan dengan qalb, berarti ada lebih gampangnya qalb itu berarti bukan hati tetapi nurani. Jangan masukin di hatinya, walaupun ada hati nurani juga gitu ya. Nurani aja biar lebih mudah. Pak, mentoknya itu di dalam tubuh kita, ya kan posisinya kan di sini biasanya kan, dan itu biasanya di jantung. Makanya salah satu ini tarikat itu, ya kan, la ilaha illallah, dia ke atas narik gitu ceritanya seperti itu. Ini sebagai riyadhah. Dia ke bawahin agak ke bawah. La ilaha illallah. Kalau misalkan kita ke Inabah, Abah Anom di Tasik ya ataupun juga adalah material segala macam. Abah Anom itu orang-orang yang mungkin habis lagi rehab, malam itu kan dibangunin. Setelah dibangunin dimandiin. Kedinginan kayak kita bisa bayangkan dari atas itu. Narik ke Allah, setelah itu diminta seperti itu zikirnya. La ilaha illallah, agar terisi di hati kita. Maksudnya itu terisi di nurani kita dengan cahaya Allah. Dan itu ialah makna ruh. Kalau ruh itu ialah sesuatu yang menggerak, sesuatu yang menjadi pelita dalam hati gitu, dalam nurani maksudnya. Dalam nurani. Jadi pelita Allah itu melalui ruhnya itu. Allah sampaikan melalui di situ. Mungkin sampai di situ saja. Artinya kalau percisnya dalam tubuh manusia mungkin nanti bisa ada pembahasan selanjutnya. Saya kurang paham kalau tentang dalam tubuh atau raganya ya. Seperti itu Ustaz. Allahu a'lam, mudah-mudahan bisa terjawab.
Dan mudah-mudahan sekali lagi kita akan benar-benar memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Dan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu ialah sebuah pemikiran beliau sebagai seorang insani, sebagai seorang manusia yang beliau dasarkan dan sandarkan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya tinggal kita yang memilih. Tinggal kita yang memilih dimensi apa yang ingin kita kedepankan. Tinggal kita yang memilih bahwa kita ingin menjadi fujur atau takwa. Dan itu ialah bentuknya ikhtiari yang pada akhirnya kita yang akan juga memilih surganya Allah atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita dari api nerakanya. Semoga Allah ridhai setiap apa yang kita lakukan. Semoga segala apa yang kita sampaikan dan kita lakukan itu ialah berasal dari nurani kita, berasal dari jiwa kita, berasal dari sesuatu yang telah Allah amanatkan kepada kita. Bi ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma anta rabbana, Allahumma anta rabbana, Allahumma anta rabbana. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Khalaqtana wa nahnu 'abduk. Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami dan kami ialah hamba-Mu. Wa wa'dika mastata'na. Ya Allah, kami janji kepadamu ya Allah semampu kami ya Allah. Kami janji kepadamu ya Allah untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Wa wa'dika mastata'na. Allahumma na'udzubika min syarri ma sana'na. Ya Allah, kami bermohon dan berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejahatan yang mungkin kami lakukan dan kami ciptakan sendiri. Wa nabu'ulaka bi ni'matika 'alaina wa 'ala dzunubina. Ya Allah, terlalu banyak nikmat yang telah Engkau berikan, namun mungkin beribu dosa yang telah kami lakukan. Maka kami yakin ya Allah, ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami sebagai seorang ayah yang mungkin kurang bisa kami mengatur keluarga kami. Ampuni kami sebagai seorang ibu ya Allah yang kurang asyik kami melaksanakan dan memberikan nasihat kepada anak-anak kami. Ampuni kami sebagai seorang anak ya Allah yang mungkin belum bisa kami berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Waghfir lana ya Allah, waghfir lana ya Allah, waghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma habbib ilaina al-iman. Allahumma habbib ilaina al-iman. Ya Allah, berikanlah iman kepada diri kami ya Allah. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah itu pada nurani kami ya Allah. Hiasi itu pada nurani kami ya Allah. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan cegahlah pada diri kami sebuah kekufuran dan kemaksiatan. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, dan karena kepadamu lah nanti kami akan menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma